kawan Puan, balik lagi di Sine Puan. Kali ini kita bakalan ngobrol langsung bareng cast dari film Sebelum 7 Hari. Hai Kak. Hai. Kak, boleh nggak sih langsung kenalin dulu nih Kakak sebagai apa di film Sebelum 7 Hari? Halo kawan Puan, aku Agla. Aku berperan sebagai Tari di film Sebelum 7 Hari. Halo, aku Fani Gasani. Aku berperan sebagai Anggun di film Sebelum 7 Hari. Oke Kak, boleh nggak sih Kak di-spill sedikit-sedikit karakter-karakter Kak Agla di sana seperti apa, Kak Fani seperti apa? Anggun sendiri di sini adalah seorang ibu yang memiliki 2 orang anak, yang kemudian pada akhirnya memberikan teror-teror untuk anak-anaknya dan juga Sungguh cucu-cucunya. bentuk kasih sayang seorang ibu ya kan? Love language-nya teror. Betul. Kalau Tari merupakan seorang anak, punya kakak laki-laki bernama Kadar. Tari juga seorang ibu, punya anak bernama Bian dan Hanif. Tari seorang single mother, dia perempuan yang kuat, mandiri, tapi juga menyimpan luka masa lalu. Ya, awal mulanya adalah dari ibunya yang sakit gitu, yang ada di kampung. Kemudian akhirnya Tari dan juga Kadar, anak-anaknya pulang ke kampung untuk menjenguk ibunya. Akhirnya dari situlah ketemu dengan berbagai macam teror, dan juga akhirnya menemukan jawaban dari semua pertanyaan yang Tari dan Kadar bawa dari masa kecil sampai masa dia besar gitu ya, sampai ada pertanyaan lah dalam hidupnya mereka yang nggak pernah dapat jawaban, tapi akhirnya pada saat pulang ke kampung, melihat keadaan ibunya dan saya meninggal, dapatlah jawaban-jawaban yang selama ini mereka cari gitu. Jadi konfliknya sendiri sebenarnya bukan hanya ada teror-teror, tapi di sini juga ada hubungan ibu dan anak yang rasanya mungkin relate secara garis besar nih sama apa yang sering terjadi, permasalahan-permasalahan antara ibu dan anak di masa sekarang, tapi ini terjadinya lampau. Gitu. Sedikit nggak normal, terus akhirnya meninggal nih ibu gitu. Setelah meninggal ternyata terjadi teror-teror, tapi di ujung film nanti baru kita mengerti kenapa ada teror-teror ini terjadi gitu loh. Ya sebenarnya kan relate ya. Kayaknya kan namanya seorang anak dengan sosok ibu tuh pasti punya permasalahan-permasalahan. Apalagi udah nggak pulang 15 ya, tadi 15 udah tahun 15 gitu, tapi kan tahun. nggak pulangnya karena menyimpan luka juga ya. Mungkin kita juga pernah menyimpan luka terhadap orang tua kita, dan begitu juga sebaliknya. Jangan di-spill di sini ya, nanti orang tuanya nonton aku. Nggak apa-apa dong, punya permasalahan dengan siapapun, hubungan itu yang sehat justru hubungan yang memiliki permasalahan. Benar, Ya, terus gitu. Karena dibicarain dari masalah bareng-bareng itu ya. kita berkembang sebagai manusia. Jadi jangan anti dengan permasalahan yang pernah atau bahkan Hadapin, sedang Kak. kita alami saat Betul. ini dengan orang tua. Hadapin terus pecahkan tadi meskipun ada teror-teror di baliknya ya. Iya, Iya, langsung. Itu iya. kan berproses ya, bertumbuh. Oke Kak, ini kan diadaptasi dari kakak-kakak sendiri udah nonton filmnya belum sih? Udah dong. Gimana tuh menurut kakak? Kayak kesan pas nonton film itu terus, wah gue bakal langsung mainin yang digarap jadi film gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat film pendeknya itu kan seorang ibu dengan 2 orang anaknya datang pulang untuk mengunjungi ibunya yang sudah meninggal gitu kan. Kayak drama gitu loh pas ditonton, tapi pas di ending film langsung kelihatan ternyata ada sesuatu gitu kan, ternyata lumayan horor juga gitu. Jadi ya itu yang tergambar juga di film Sebelum 7 Hari ini, nggak cuma horor yang kita sajikan tapi juga banyak drama keluarganya gitu. Terus yang paling membedakan Kak dari film pendeknya tadi ke film yang udah di layar lebar? Nomor 1, durasinya jelas beda. Oh itu pasti. Betul. Ada yang Durasinya biar bikin jelas penasaran beda. gitu kan, kadang kan orang udah nonton nih di YouTube Iya. film pendeknya, terus kayak penasaran banget nih nanti di bioskop gimana filmnya. Ada karakter-karakter baru yang nggak ada di film pendeknya, itu jelas juga. Misalnya kakak aku, Mas Kadar, kalau di film pendeknya kan anaknya tuh cuma yang perempuan itu aja kan. Ini ada karakter-karakter baru, terus ada plot twist yang nggak ada di film pendeknya gitu. Jadi memang sangat dikembangkan oleh tim penulis juga. Dramanya apa, plot twistnya apa, itu sangat menarik di film Sebelum 7 Hari. Ya mungkin kalau di film pendek itu kan tidak terjelaskan ya apa yang sebenarnya terjadi, motivasinya Tergantung apa, gitu ya, Pak. iya betul, motivasinya apa si nenek itu melakukan teror, itu kan tidak terjelaskan di film pendek. Jadi di film panjang ini secara detail dijelaskan kenapa nenek itu melakukan teror, kemudian bagaimana sebenarnya hubungan antara Anggun dan juga Tari dan juga kepada cucu-cucunya atau anak-anaknya Tari, di situ terjelaskan lah, gitu sih.
Tapi kakak-kakak sempet ini nggak sih riset karakternya untuk dibedah karakter gitu untuk menjadi menjadi Anggun, menjadi Tari. Itu sempat ada nggak Kak? Pasti dong, karena kan untuk menciptakan sebuah karakter Kesulitannya kita Kak? Kesulitannya ya mengulik background story-nya. Kita harus tahu kisah-kisah yang nggak dituliskan di skrip gitu. Misalnya ketika Tari dan Kadar udah nggak tinggal sama Anggun, dia tinggal di mana, kerjanya kira-kira apa gitu kan, karena itu yang akhirnya membentuk Tari seperti saat ini gitu. Kayak gitu. Terus logat juga, terus karena kebutuhan scene juga aku harus ada scene underwater, jadi salah satu yang kita kerjakan juga mempersiapkan scene underwater itu ada workshop untuk bisa diving saat syuting biar lebih efektif gitu waktunya. Itu sih. Kalau dari aku sendiri untuk masuk ke karakter Anggun itu pasti ada kesulitan. Yang paling awal kesulitan yang aku rasakan selain berbahasa Jawa dan nyinden ya, itu adalah bisa mengerti mengapa Anggun melakukan hal-hal yang menurut aku di luar nalar gitu. Karena kalau dipikir dengan logika perempuan modern di tahun 2025 ini, rasanya nggak ada deh perempuan yang tega kayak gitu. Aku lihat lagi kan, aku baru lihat yang 15 detik di awal itu. Opening scene. Opening scene 3 menit. itu. Oh 3 menit. 3 menit Itu opening aku scene. tadi nonton sampai Teman-teman ayo nonton opening scene-nya. Itu bagus banget. aku miringin HP Kak. Itu opening scene part 1 sebenarnya. Iya. Habis itu jadi masih belum ada selesai. opening yang lain. Iya. Aku tungguin. Iya, selesai. itu pada saat itu kita premier, abis opening scene itu semua tuh bener-bener gemuruh tepuk tangan di Iya, jadi kita bioskop. juga seneng banget responnya gitu. Bagus sih, Iya. gitu, bener-bener bagus. Jadi balik lagi kenapa aku nggak bisa mengerti, karena aku belum melepaskan diri aku seutuhnya ketika aku memerankan Anggun di awal-awal. Bukan memerankan, pada saat reading gitu. Jadi pada saat udah memerankan Anggun, aku bisa ngerti tuh alasan-alasan Anggun melakukan hal-hal tersebut. Ya pastinya ya dengan keterbatasan pengetahuan, keterbatasan ekonomi gitu, akhirnya mempengaruhi cara berpikir dan juga pengambilan keputusan Anggun pada masa itu. Jadi kalau buat aku sendiri, pastinya setiap permasalahan itu nggak mungkin nggak membuat kita juga bisa bertumbuh ya. Dan memang hubungan yang baik, hubungan dengan siapapun ya, mau dengan keluarga terdekat kah, atau teman, atau pasangan, orang tua, atau bahkan hubungan atasan sama bawahan gitu, pasti kita punya permasalahan-permasalahan gitu. Dan setiap permasalahan yang kita hadapi itu kan bukan berarti kita harus give up sama hubungannya gitu. Itu boleh lari ya? Nggak boleh dong, itu kan proses Kamu pendewasaan. kenapa senyum-senyum kayak Kamu merasa kayak ada masalah, kata-kata aku jadi Enggak, pengen cari denger. cerita. Coba. Aku lagi Kawan-kawan, mari kita dengarkan cerita dari Nanda. Aku lagi menyimak Kak Fani. Nah. Terus itu dicerna gitu. Gitu, karena sering kali memang ketika ada permasalahan itu kita reaksinya, refleksnya itu adalah flight, kabur. Bukan fight ya? Iya, bukan fight. Iya, dalam psikologi kan ada dua hal itu kan harusnya. Nah, kalau udah pergi, ada permasalahan pergi, nggak selesai masalahnya gitu. Padahal ya kalau kita ketemu dengan orang lain lagi, pasti kita akan menemukan permasalahan-permasalahan. Cuma beda aja bentuknya gitu ya. Betul, yang sama. Mana bisa jadi lebih parah lagi. Betul. Kabur Iya. bukan menyelesaikan malah. Benar. Tapi nggak bisa diterapkan di semua case. Iya, ada saatnya kita juga harus meninggalkan apa yang sudah tidak baik buat kita. Betul. Dicatat adik-adik. 2 ya Kak. Iya, jadi memang ini bijak mungkin jawabannya, tapi nggak semua hal harus penyelesaiannya secara bijak. Ada pasti case-case tertentu yang memang harus diselesaikan dengan cara yang mungkin kurang baik. Kekerasan Bisa jadi. misalnya gitu ya. Nggak kekerasan, maksudnya ya pergi misalnya kita ketemu pasangan yang KDRT. Terus masa kita nggak usah dong. demi cinta dengan kamu aku rela digebukin, katanya Kak Fani kemarin. Kita harus hadapi gebukan ini. Kan tidak mungkin. Enggak, kayak gitu kan nggak bisa. Iya, jadi Harus. gunakan nalar lah tetap. Ini Kak, kalau scene favorit atau yang paling berkesan yang kayak tadi misalnya Kakak nyinden, tapi ada nggak sih selain itu? Aku opening scene. Iya, Oh, Fanny sih itu. Aku opening scene. Kagak. Agak Aku scene favorit saat nonton itu opening scene.
karena itu menurut aku one of the best. Cici. Kira dipuji begini nyesel gue. Enggak, tapi beneran sinematografinya keren banget. Iya. Terus Kirain akunya. rasa iya kamunya jelas, aktingnya keren banget, sinematografi keren banget. Terus villain juga keren banget karena nontonnya sambil ngilu-ngilu gimana setuju kalau gitu itu. kan. Kalau kamu belum lihat, nonton ya di YouTube-nya MD opening scene sebelum 7 hari itu ngilu-ngilu gimana gitu karena melibatkan seorang bayi kan. Tadi aku mau ngomong seekor bayi. Waduh, ini Seorang ditusuk bayi. apa nggak ditusuk apa nggak kayak gitu, aku Iya. ngeliatin sampai begini-begini. Tapi kalau pas lagi syuting, scene favorit aku adalah scene ending. Jadi favorit aku opening sama ending. Karena ending film ini lumayan berat banget syutingnya. Itu kita di goa dengan suhu 16 derajat. Jamnya juga kebalik karena kita syutingnya di goa kan harus malam hari ya. Maksudnya nggak bisa kita bikin gelap karena dia sama Hanif outdoor. itu ya? Ya, Hanif. Oh iya, itu bagus benar-benar. Jadi malam hari dari matahari terbenam sama matahari terbit tuh kita syutingnya di dalam goa suhunya 16 derajat dan aku harus cebur-ceburan di air, jadi basah kering sepanjang malam gitu. Itu lumayan sangat menguras energi, tapi pas kemarin nonton di premiere kayak wah aku puas sih, kayak nggak sia-sia nih gua masuk angin. Thanks guys, kalian harus nonton sebelum 7 hari. itu juga sempat jadi perhatian banyak orang yang nonton sih Kak, yang Kak Agla itu masuk ke air terus. Diving ya? Yang terakhir itu. Itu aku Effort deh itu. Lumayan loh. Gimana tuh Kak? Jadi kelewatan sih kalau kamu nggak nonton sebelum 7 hari sih, aku marah banget. Udah jadi duyung deh di situ. Murka gua. Oke Kak, ini terakhir. Boleh nggak sih kayak gambarin 1-2 kata deh tentang film Sebelum 7 Hari dan alasan kenapa kawan Puan harus nonton? Jadi 1 atau 2 kata nih? Satu ya? Oh, satu-satu. Kadang kan kalau 1 susah nih, mungkin ditambahin jadi 2 nggak apa-apa. Agla 1, aku 1. Boleh. Kalau udah ketemu 1. Aku udah. Gue tahu lo mau jawab apa. Tahu dong. Udah template ya dari kemarin. Wah, ganti kali ini biar nggak sama. Waduh. Masa banyak banget satu film ceritanya. Apa Pan? Mengharukan. Oke, dari aku teror. Teror sudah terbaca. Oke Kak, Jadi ada boleh dari 2 itu doang. kasih Iya. alasannya kenapa kawan Puan harus nonton? Oke, film Sebelum 7 Hari ini akan tayang tanggal 23 Januari. Itu jatuh di long weekend yang akan datang. Jadi menurut aku ini bisa banget mengisi liburan kalian. Kita menyajikan nggak cuma horor tapi juga drama di film ini. Jadi mau ajak keluarga, mau ajak teman, mau ajak siapa aja. Mantan pacar juga nggak apa-apa kalau mau balikan. Siapa tahu ketakutan bareng kayak Sayang, ya udah kita balikan yuk. Jangan lupa juga film Sebelum 7 Hari ini diangkat dari cerita pendek yang memang sudah memenangkan banyak nominasi-nominasi award yang internasional. Jadi ini dipastikan mata kalian akan dimanjakan. betul. Gitu. Oke, terima kasih Kak Fani, Kak Agla. Terima kasih. Supaya nanti ketemu besok ya, 23 Yes, Januari Januari. di bioskop. 2025 di bioskop. Betul. Oke.